Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang non-current liabilities dari chapter 14. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan ini anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Diki Fasli Pakaryo dengan NPM akhir 302. Dan yang kedua ada Alfio Femas Prananta dengan NPM akhir 326. Yang ketiga ada Dimas Priya Saputra dengan NPM akhir 334. Dan yang keempat ada Ricardo Arka Pamungkas dengan NPM akhir 340. Dan yang ketiga ada Adwitya Yohandika Baktiadi dengan NPM akhir 374. Oke, yang pertama ada bonds payable. Bonds payable sendiri adalah utang jangka panjang yang timbul ketika perusahaan menerbitkan obligasi kepada investor untuk memperoleh dana. Sebagai imbalannya, perusahaan wajib membayar bunga secara berkala dan melunasi nilai pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Di dalam obligasi terdapat 4 komponen penting. Yang pertama ada face value atau nilai nominal, jumlah yang akan dibayar kepada investor saat obligasi jatuh tempo. Dan yang kedua ada state rates atau coupon rates, tingkat bunga kupon, tingkat bunga yang tercantum dalam obligasi dan digunakan untuk menghitung pembayaran bunga periodik. Yang ketiga ada maturity date atau tanggal jatuh tempo, tanggal berakhirnya obligasi dan saat nilai nominal harus dilunasi. Dan yang keempat ada market rates atau effective rates, tingkat bunga pasar, tingkat pengembalian yang diharapkan investor berdasarkan kondisi pasar. Dan selanjutnya di dalam bonds payable memiliki beberapa jenis obligasi yang umum. Ada yang pertama ada secured bond atau obligasi yang dijamin dengan aset tertentu perusahaan. Dan yang kedua ada unsecured bonds atau debenture bonds, obligasi yang tidak dijamin aset tertentu tetapi berdasarkan reputasi dan kemampuan perusahaan membayar utang. Dan yang ketiga ada term bonds, seluruh obligasi jatuh tempo pada tanggal yang sama. Dan yang keempat ada serial bonds, obligasi jatuh tempo secara bertahap dalam beberapa periode. Yang kelima ada convertible bonds, obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan. Dan yang terakhir ada callable bonds, obligasi yang dapat ditarik kembali oleh perusahaan sebelum jatuh tempo sesuai syarat yang ditetapkan. Dan yang kedua ada issuing bonds. Issuing bonds atau penerbitan obligasi adalah proses ketika perusahaan menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana dari investor. Dengan membeli obligasi, investor pada dasarnya meminjamkan uang kepada perusahaan. Sebagai gantinya, perusahaan berjanji untuk yang pertama membayarkan bunga secara berkala sesuai tingkat bunga kupon atau coupon rates. Yang kedua, pengembalian nilai nominal obligasi atau face value atau per value saat jatuh tempo. Penerbitan obligasi biasanya dilakukan untuk memperoleh dana jangka panjang guna membiayai ekspansi usaha, membangun pabrik, pembelian aset tetap, atau pelunasan utang lainnya. Dan yang ketiga ada penilaian bonds payable atau valuation of bonds payable. Penilaian obligasi adalah proses penentuan harga jual obligasi pada saat diterbitkan harga. Obligasi tidak terlalu sama dengan nilai nominalnya, tetapi ditentukan berdasarkan nilai kini atau present value dari seluruh arus kas yang akan diterima investor di masa depan. Arus kas tersebut terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ada pembayaran bunga periodik atau interest payment selama umur obligasi. Yang kedua ada pembayaran nilai nominal face value principal pada saat obligasi jatuh tempo. Karena uang diterima di masa depan, nilai lebih rendah dibandingkan uang saat ini. Untuk rumus menilai obligasi, bench press sama dengan PV atau interest payment ditambah PV atau face value. Untuk yang keempat ada effective interest method atau metode suku bunga efektif
adalah metode yang digunakan untuk menghitung beban bunga yang sebenarnya atau interest expense selama masa obligasi. Metode ini merupakan metode yang diwajibkan oleh IFRS karena menghasilkan pengukuran yang lebih akurat dibandingkan metode garis lurus. Dalam metode ini, beban bunga setiap periode dihitung berdasarkan nilai tercatat obligasi atau carrying amount pada awal periode dikalikan dengan tingkat bunga pasar atau effective interest rate saat obligasi diterbitkan. Dengan rumus interest expense sama dengan carrying amount dikalikan effective interest rates. Keterangannya interest expense sendiri adalah beban bunga yang diakui perusahaan, dan carrying amount nilai buku obligasi pada awal periode. Untuk effective interest rates adalah tingkat bunga pasar saat obligasi diterbitkan. Di dalam effective interest method memiliki 3 komponen penting. Yang pertama ada carrying amount, nilai tercatat. Carrying amount adalah nilai buku obligasi yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Dan yang kedua ada effective interest rate. Effective interest rate adalah tingkat bunga pasar yang digunakan investor untuk menilai obligasi. Dan yang ketiga ada cash interest paid atau bunga kas yang benar-benar dibayarkan kepada investor dihitung berdasarkan cash interest sama dengan face value dikalikan coupon rates. Saya akan menjelaskan tentang long term notes payable. Long term notes payable merupakan utang jangka panjang berbentuk surat promise yang memiliki jatuh tempo. Notes payable memiliki karakteristik yang hampir sama dengan obligasi karena sama-sama memiliki nilai nominal, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, dan pembayaran pokok dan bunga di masa depan. Perbedaannya, notes payable umumnya tidak diperdagangkan secara luas di pasar modal seperti obligasi. Penilaian long term notes payable. Nilai notes payable dihitung berdasarkan present value dari 1. Pembayaran bunga, 2. Pelunasan pokok piutang. Rumus present value notes. A. Present value pokok itu sama dengan PV sama dengan FV dikali PV IF PV. B. PV sama dengan PMT dikali PV IFA PV. Yang C. Total nilai notes sama dengan PV pokok plus PV bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Brasa Putra dengan NPM 250130103334. Saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari long term notes payable. Jadi di long term notes payable itu ada 3 kategori. Yang pertama ada notes issue at face value, yakni jika stated rate atau sama dengan effective rate, maka notes dicapai pada nilai nominal tanpa diskon atau premium, dan bunga dicatat setiap periode sesuai stated rate. Yang kedua ada notes issued at face value, yakni tepatnya pada interest bearing notes. Jika effective rate berbeda dari stated rate, notes dicatat pada present value-nya, dan diskon atau premium diamortisasi sepanjang umur notes menggunakan metode effective interest. Lalu yang ketiga ada special notes payable, yakni stated rate dianggap wajar kecuali tidak ada stated rate. Stated rate tidak wajar atau nilai nominal yang berbeda signifikan dari harga jual tunai. Dalam kondisi tersebut, notes dicatat pada fair value property atau jasa atau present value notes yang mana lebih dapat ditentukan. Terima kasih. Proses ini menunjukkan bahwa walaupun bunga tidak dibayarkan secara periodik, perusahaan tetap memiliki kewajiban bunga yang diakui secara akuntansi selama masa pinjaman berlangsung. Extinguishment of non-current liabilities. Pelunasan liabilitas jangka panjang terjadi ketika kewajiban didefinisikan sebagai telah diselesaikan, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Berdasarkan standar akuntansi, terdapat 3 cara utama dalam melakukan pelunasan. Yang pertama ada pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Perusahaan seringkali menarik atau melunasi hutang lebih cepat sebelum tanggal jatuh tempo, aslinya menggunakan kas. Perhitungan keuntungan kerugian ditentukan dengan membandingkan harga perolehan kembali price dengan nilai tercatat bersih hutang pada tanggal pelunasan. Jika harga perolehan
kembali nilai tercatat bersih, maka perusahaan mengalami kerugian. Jika nilai tercatat bersih harga perolehan kembali, maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Nilai tercatat bersih merupakan nilai nominal obligasi atau hutang disesuaikan dengan premium atau diskon yang belum dimortisasi serta biaya penerbitan terkait dengan waktu pelunasan. Extinguishment of non-current liabilities. Yang kedua ada pelunasan dengan transfer atau aset penerbitan saham. Utang jangka panjang juga dapat diselesaikan tanpa menggunakan kas langsung, melainkan melalui rekonstruksi transfer aset. Debtor menyelesaikan kewajiban dengan menyerahkan aset non-kas seperti tanah, rumah, atau investasi. Keuntungan atau kerugian diakui berdasarkan selisih antara nilai tercatat utang dengan nilai wajar aset yang ditransfer. Penerbitan saham atau debt of equity swaps. Debtor menerbitkan instruksi ekuitas atau saham sendiri pada kreditor untuk memadamkan utang. Selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan yang dilunasi dengan nilai wajar saham yang diterbitkan diakui dalam laporan laba rugi. Yang ketiga ada pelunasan dengan modifikasi persyaratan atau modification of terms. Kreditor terkadang memberikan konsesi atau mengubah persyaratan kontrak utang asli akibat debtor mengalami kesulitan keuangan. Modifikasi ini dapat berupa pengurangan tingkat suku bunga nominal, perpanjangan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok utang, pengurangan nilai nominal pokok utang, dan keempat ada pengurangan penundaan pembayaran bunga aktual. Oke, di sini saya Ricardo Pamungkas, NPM saya 340 yang akhir. Di sini saya menjelaskan penyajian non-current liabilities di laporan keuangan. Jadi, perusahaan dengan banyak utang jangka panjang biasanya menyajikan satu jumlah di neraca. Didukung catatan atas laporan keuangan, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun diklasifikasikan sebagai current liability. Jika perusahaan berencana merefinancing, mengkonversi ke saham, atau melunasi dari bond retirement fund, utang tetap disajikan sebagai non-current jika perjanjian refinancing selesai sebelum akhir periode. Pengungkapan yang diperlukan, sifat liabilitas, tanggal jatuh tempo, suku bunga, call provisionis, conversion privilege, pembatasan dari kreditur, aset yang dijaminkan, dan pembayaran sinking fund, serta jumlah jatuh tempo untuk 5 tahun ke depan. Oke, lanjut. Di sini ada analisis non-current liabilities. Yang pertama itu ada debt to asset ratio, mengukur persentase total aset yang dibayar oleh kreditur. Debt to asset sama dengan total liability atau total aset. Semakin tinggi rasio, semakin besar risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban. Lalu yang kedua ada time interest earned, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi pembayaran bunga. Time interest earned rumusnya adalah net income plus interest expense plus income tax expense dibagi oleh interest expense. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menanggung beban bunga. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.